mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menerima keimanan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menambah keimanan, maka sehingga hatinya rusak. Hatinya ini bermasalah, jantungnya bermasalah. Sehingga kehidupannya juga bermasalah. Allah janjikan dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dia mendapatkan kehidupan yang baik. Tidak bisa dia menggapai kebahagiaan dengan kehidupan yang kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Karena ruhnya rusak. Jadi ruh sebuah kehidupannya rusak, maka ini berbahaya sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Khalilullah, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Dan dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Tuhannya dengan membawa hati ataupun jantung yang selamat. Jantung yang selamat adalah jantung yang selamat ataupun yang salim mestinya, yaitu selamat dari makna maknawi, bukan dari tentang sakit jantung, bocor apa semua, bukan, tapi tentang penyakit-penyakit jantung, yaitu tentang hasad, tentang yang tidak nampak oleh medis. Dan apa oleh medis? Karena benci, hasad tidak bisa dideteksi oleh medis, tidak bisa. Tapi kalau sakit, ada ganjalan, ada gumpalan apa semuanya bisa dicek oleh medis. Tapi kalau udah masalah cinta, masalah benci apa semuanya, itu tidak bisa dicek oleh medis. Maka bisanya adalah kita dengan melakukan pembersihan jiwa. Inilah nama tazkiyatun nufus, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jantungnya, mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Untuk apa ya? Untuk menjadikan hatinya bersih, untuk menjadikan hatinya pola utama kayak gitu. Nah, maka di sini Nabi mengatakan poros utama kehidupan adalah jantung. Maka ketika jantung itu baik, semua akan terlihat baik. Jasadnya akan terlihat baik. Maka semua apa yang kita ucapkan, perbuatkan, apa semuanya, ini juga akan lahir dari yang namanya jantung. Maka sebuah ucapan dengan mengatakan tidak masalah, tidak berjilbab, yang penting hati kita baik. Bagaimana mungkin ucapan tersebut bisa, ataupun perbuatan tersebut bisa lahir dari hati yang baik? Tidak bakalan mungkin. Sama juga dengan ucapan biarpun kafir, yang penting dia jujur. Dari mana orang kafir itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia jelas khianat akan tidak beriman kepada baginda Muhammad SAW? Bagaimana bentuk kejujuran dia? Maka ini kan slogan-slogan yang merusak, yang dimana mungkin sebagian kita mengatakan, iya benar. Akhirnya kita juga terbawa bahwasanya yang menjalankan perilaku kita, lisan kita, tangan kita, itu awalnya adalah pada poros ruh sebuah kehidupan, yaitu jantung kita. Maka kalau kita berusaha meningkatkan keimanan yang ada jantung kita, maka kita tidak bermudah-mudahan dalam main tangan, dalam main ucapan dan lain-lainnya. Tidak bermudah-mudahan untuk menyakiti yang lain. Karena ini poros sebuah kehidupan, yang dimana tadi Nabi mengatakan idza salahat jasadu kullu. Apabila hati jantung itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau jantung itu rusak, maka rusak semuanya. Maka ini berbahaya sekali. Maka inilah yang harus kita lakukan ataupun kita perbaiki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang memperbaiki jantungnya, senantiasa memperbaiki jiwanya. Untuk apa? Untuk meraih cinta dia ataupun untuk meraih kehidupan bahagia dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam ayat lainnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, jantung dia atau hati dia akan mendapatkan ketenangan. Maka seorang itu tidak bakalan bisa mendapatkan ketenangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan janji Allah.
Maka janji Allah, orang yang bisa mendapatkan ketenangan adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud zikir sininya? Maksud zikir sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadikan ruh dari sebuah kehidupan itu bisa hidup. Tapi kalau dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia tidak memiliki ketenangan, dia tidak akan mendapatkan kemudahan yang lainnya, hatinya bisa sakit dan lainnya. Maka ketika hati itu sakit, apalagi kalau sudah mati, maka itu berbahaya sekali. Maka ruh dari sebuah kehidupan itu tidak berguna, sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, orang pemisalan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan tidak berzikir kepada Tuhannya, yaitu seperti orang hidup dan orang mati. Maka ruh dari sebuah kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka inilah jantung kita harus kita hidupkan, harus kita perbaiki dari perbaikan secara hissi dan juga secara maknawi. Yaitu secara maknawi adalah secara tentang sebuah keimanan dan lain-lainnya. Karena letakkan situ, takwa di situ letaknya. Nifak ataupun kemunafikan juga di situ letaknya. Iman di situ juga letaknya. Kekufuran juga di situ letaknya. Kejujuran juga di situ letaknya. Kedustaan juga di situ letaknya. Semuanya di situ. Menjadi poros utama, pusat utama dalam sebuah kehidupan. Nah, maka di sininya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Maka ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hatinya akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sininya adalah tentang seseorang beribadah dan disebut sebagai orang itu melaksanakan amal ibadah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, yang keduanya adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena tugas dari Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk menyampaikan wahyu Allah. Jadi ucapan Nabi ini bagian dari wahyu yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan yaitu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Nabi, maka ambil. Allah rekomendasikan tentang sebuah bagaimana cara beragama, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang dari Nabi, yang diajarkan Nabi, yang dibawa oleh Nabi, yang dipandu oleh Nabi, maka itu diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi maka jauhi, tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya cara beribadah itu harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Maka cara kita membersihkan hati juga harus mengikuti caranya Rasulullah SAW. Maka cara kita membersihkan hati bagaimana? Cara kita menumbuhkan keimanan bagaimana? Caranya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Bahwasanya sifat seorang mukmin itu ketika dia mendengar ayat Allah ataupun membaca nama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka, jantung mereka langsung bergetar, ingin menggapai keimanan, ingin menggapai ketenangan. Ketika dia mulai istighfar, maka jiwanya bergetar, merasakan takut kepada Allah atau merasakan ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu iman. Ketika dibacakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, maka bagaimana jantung mereka, poros kehidupan mereka bisa seperti ini?
kalau mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin mereka bisa takut akan ayat-ayat Allah, takut akan azab Allah kalau jantung mereka tidak bersih? Jantung mereka tidak memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa menjadikan jantungnya, hatinya takut kepada Allah adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus membersihkan jiwanya dari banyak kotoran, yaitu kotoran-kotoran yang bermakna maknawi yang tidak tampak oleh mata. Maka harus bersihkan situnya sehingga dia bisa menggapai kebahagiaan. Nah, kemudian situnya bahwasanya Rasulullah SAW diutus ini untuk apa? Untuk mengajarkan ibadah. Jadi tidak ada manusia yang lebih paham, tidak ada manusia yang paling paham akan tata cara beribadah kepada Allah kecuali Nabi. Jadi manusia manapun tidak bakalan ada yang mampu mengajarkan tata cara beribadah yang benar kecuali Nabi. Maka seseorang itu tidak bakalan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dia mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ini didapat dengan belajar, tidak dengan mengikuti tradisi nenek moyang, tidak diikuti dengan modal ikut-ikutan. Maka dengan belajar, karena ilmu didapat dengan belajar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu didapat itu dengan belajar. Maka apa tujuan dia belajar? Untuk tadi sesatunya, untuk agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ketika dia mulai beribadah kepada Allah dengan benar, maka dia bisa menghidupkan, yaitu yang namanya adalah ruh sebuah kehidupan. Jantung dia bisa perbaiki. Tapi kalau dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar, maka lihat banyak penyakit hati yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa ibadah, sehingga dia tidak bisa membersihkan jiwanya, tidak bisa membersihkan ruhnya yang ada ruh sebuah kehidupannya, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tadi tidak bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau belajar, maka rugi sekali orang yang menjauhi majelis taklim. Rugi sekali orang yang tidak mau belajar. Padahal bukan untuk orang lain, untuk dirinya, untuk jiwanya, untuk hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan kita, maka kita yang berusaha untuk menjaga hati kita, kita yang berusaha untuk menggapai kebahagiaan kita, kita yang berusaha untuk menggapai ketenangan, bukan Allah. Maka dengan cara inilah, tidak ada cara lain kecuali dengan cara kita menenangkan jiwa kita, yaitu membersihkan jantung kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, lalu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firman, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan jiwa, dengan hati, dengan jantung yang selamat. Maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat dengan sebab dia berusaha menggapai ataupun berusaha memperbaiki hatinya, memperbaiki jantungnya. Maka tidak ada cara lain untuk membersihkan jantung kita, hati kita dari penyakit-penyakit maknawi kecuali dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah
butuh ilmu, bukan ikut-ikutan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku menuju Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa? Atas dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani, yaitu saya dan orang yang mengikuti saya. Maka mereka mengajak kepada Allah, dasarnya adalah ilmu. Maka ilmu didapat dengan ta'allum, dengan belajar, bukan dengan modal ikut-ikutan, bukan dengan modal mengikuti kiai. Ini apa kata kiai, apa kata ustadz, apa kata ulama, bukan. Tapi modalnya harusnya adalah yaitu sebuah dalil, sebuah kebenaran, sebuah ilmu yang sudah jelas disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Al-Qur'an Allah turunkan dan ilmu, yaitu dari hadis dan lain-lainnya. Maka ini yang menjadi penopang, menjadi puncak dasar seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga bisa menghasilkan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat dia bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maka sebuah inti dari sebuah judulnya adalah sebuah kehidupan yang adalah jantung atau hati. Maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki hati kita atau jantung kita. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Fadhil. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, taib sebagai kesimpulan sebelum kita tutup bahwasanya sebuah kehidupan itu adalah jantung secara dunia, secara hissi itu adalah jantung, maka secara maknawi itu adalah qalbu yang disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Qur'an. Itu adalah qalbun, yaitu bisa terjemahan, tapi kita masyhurnya terjemahan kita adalah hati. Maka itulah menjadi fondasi dasar untuk seseorang itu menggapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak ada cara lain untuk membersihkan, senantiasa mensucikan hati tersebut kecuali dengan senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak bisa menggapai tata cara beribadah dengan benar kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad SAW. Maka seorang itu tidak bisa mewariskan tuntunan baginda Muhammad SAW dengan melihat, mengikuti tradisi nenek moyang, mengikuti ustadz dan lainnya, kecuali dia harus belajar. Karena pondasi dasar dari sebuah ibadah adalah ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan apa kata kiai dan lainnya. Maka di sininya hendaklah dia menguatkan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, untuk belajar ilmu agama, bukan untuk orang lain ilmu agama, melainkan adalah untuk dirinya, untuk mensucikan jiwanya, untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki yang Allah siapkan untuk dirinya di dunia dan di akhirat.
Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.